Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rifki Alhakima Putra, berasal dari Sumatera Barat. Saya kuliah di IPB pada jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, dengan nomor NIM F240 122 1070. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu materi tentang yang berkaitan dengan negara Republik Indonesia. Teman-teman udah pada tahu belum apa materinya? Ada yang bisa tebak? Iya, benar. Yakninya setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan? Mari kita bahas. 3, 2, 1. Oke semuanya, sebelum kita masuk lebih dalam tentang materinya, aku mau nanya dulu nih, teman-teman di sini udah pada tahu belum pengertian Pancasila? Oke, aku akan membahas dulu tentang pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada etimologis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 sila, yakni batu sendi, alas, dasar. Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Perkataan Pancasila diambil dari kepustakaan Buddha yang bermakna 5 aturan ataupun larangan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali pada sidang BPUPKI. Hasil dari sidang BPUPKI adalah: pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Kedua, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila. Oke, yang terakhir, secara terminologis. Secara terminologis, Pancasila sehari setelah Indonesia merdeka, maka PPKI mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar Indonesia, dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terdapat rumusan Pancasila. Ya, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita bakal next kepada materi tentang pentingnya ideologi bagi suatu bangsa. Ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara yang menjadi pedoman bagi bangsa dan negara tersebut untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Ideologi sangat penting karena memberikan dasar, arah, dan tujuan bagi bangsa dan negara dalam menjalankan kehidupannya. Next, yakninya tentang Pancasila sebagai ideologi reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi reformatif artinya Pancasila tidak bersifat kaku. Dinamis artinya Pancasila senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Terbuka bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan, tetapi digali dari harta kekayaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keunggulan Pancasila jika kita bandingkan dengan ideologi yang lainnya. Adapun keunggulan Pancasila jika kita bandingkan dengan ideologi-ideologi lain diantaranya, yakninya Pancasila memuat nilai-nilai yang universal dan menyeluruh sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM
dan sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan, serta merupakan ideologi terbuka. Selanjutnya kita bakal masuk kepada poin terakhir, yakni tentang nilai-nilai luhur pada Pancasila. Sila pertama memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghormati antar pemeluk agama, dan menyadari bahwa kedudukan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan adalah sama. Sila kedua mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Lanjut ke sila ketiga, kita sebagai bangsa Indonesia wajib mencintai tanah air Indonesia dengan tidak berlebihan. Artinya, kita harus mampu menganggap bahwa semua bangsa di dunia memiliki harkat dan martabat yang sama. Lanjut ke sila keempat, mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan masalah sebaiknya dimusyawarahkan. Musyawarah dilaksanakan dengan tertib dan tiap peserta diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan sila kelima, menghendaki agar manusia Indonesia bersikap dan berbuat seperti anggota keluarga besar yang bertanggung jawab. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu kata mutiara dari Insinyur Soekarno. Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai dasar negara haruslah kita jaga, haruslah kita lestarikan, dan haruslah kita implementasikan. Jangan sampai Pancasila hanya tertinggal lambangnya saja, dan nilai-nilainya telah hilang entah kemana. Sebagai generasi muda, kita harus mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Dadah!